Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Kupang. Saya, Umu Fajariah Akbari, salah satu staf pengajar pada Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dalam series perkuliahan pengembangan pembelajaran matematika, untuk video kali ini kita akan membahas mengenai media pembelajaran matematika pada tingkat sekolah dasar. Sebenarnya apa itu media yang sudah sering kita dengar? Jadi, media itu secara harfiah dapat dipahami sebagai perantara atau pengantar, sehingga media itu juga dapat kita artikan sebagai perantara dalam menyampaikan pesan. Media pembelajaran sendiri adalah segala sesuatu dapat berupa alat bantu yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat merangsang baik perhatian, pikiran, perasaan, dan minat siswa untuk belajar, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Dalam proses pembelajaran, media memiliki beberapa peran dan fungsi. Kita dapat mengidentifikasi fungsi media pembelajaran dari beberapa kelebihan yang melekat pada media pembelajaran. Yang pertama, ada fungsi fiksatif. Fungsi ini berkaitan dengan kemampuan media dalam merekam suatu peristiwa atau objek dan menyimpannya dalam waktu yang tak terbatas, sehingga sewaktu-waktu di kemudian hari bisa diperlihatkan kembali. Yang berikut ada fungsi manipulatif. Media pembelajaran mampu memberikan fungsi manipulatif. Artinya, media pembelajaran dapat dimanipulasi sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan pembelajaran. Misalnya, ukurannya dapat diubah ataupun penyajiannya dapat dilakukan secara berulang-ulang. Yang berikut ada fungsi distributif. Fungsi ini berkaitan dengan kemampuan media dalam menjangkau target audiens, dalam hal ini peserta didik yang besar jumlahnya pada satu kali penggunaan. Misalnya dengan menggunakan media proyektor, pembelajaran bisa dilakukan secara lebih luas karena bisa mencakup ruangan yang besar. Atau pembelajaran dengan menggunakan video conference yang bisa membuat siswa belajar dari mana saja. Media pembelajaran sendiri memiliki beberapa manfaat dalam penggunaannya. Yang pertama, bisa kita lihat dari bagaimana media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan nilai belajar. Kemudian media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Kemudian, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Media pembelajaran juga dapat memberikan kesamaan pengalaman siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungan. Yang berikut, media pembelajaran dapat menyederhanakan konsep-konsep yang abstrak atau mengkonkretkan konsep-konsep yang abstrak. Konsep-konsep yang masih bersifat abstrak dan sulit dijelaskan secara langsung kepada peserta didik dapat dikonkretkan atau disederhanakan melalui media. Dalam pembelajaran matematika, rasanya sulit sekali untuk memisahkan antara penggunaan media dari proses pembelajaran di kelas, terlebih lagi pada tingkat sekolah dasar. Sebenarnya, kenapa matematika sangat membutuhkan media dalam pembelajarannya? Ada dua hal yang dapat saya jelaskan. Yang pertama, objek matematika yang bersifat abstrak sehingga memerlukan peragaan.
matematika yang bersifat abstrak ini butuh untuk dikonkretkan atau disajikan dalam pendekatan yang lebih konkret yang ada visualisasinya. Nah, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa dalam membelajarkan matematika itu mutlak harus menggunakan media, apalagi untuk tingkat sekolah dasar, karena sifat abstraknya itu yang tidak sesuai dengan kemampuan kognitif pada siswa di tingkat sekolah dasar. Nah, itu berkaitan dengan poin yang kedua, bahwa kemampuan kognitif siswa di sekolah dasar itu masih berada dalam tahapan konkret, sedangkan materi matematika yang bersifat abstrak itu akan menjadi hambatan dalam pembelajaran matematika. Untuk itulah penggunaan media dalam pembelajaran matematika sangat dibutuhkan agar dapat menjembatani kemampuan kognitif siswa dan materi matematika yang berbeda sifatnya. Variasi media pembelajaran matematika cukup beragam. Berikut ada beberapa klasifikasi dari media pembelajaran matematika yang dapat saya sampaikan. Yang pertama ada media visual. Media visual dibagi lagi menjadi media visual yang dapat diproyeksikan dan media visual yang tidak dapat diproyeksikan. Lalu ada media audio, bisa berupa rekaman suara. Ada media audiovisual yang dapat disajikan dalam bentuk video pembelajaran, animasi bersuara, ataupun slide dengan suara. Ada media cetak. Media cetak bisa dalam bentuk buku pelajaran, surat kabar, atau majalah, dan ensiklopedia. Kemudian ada media model atau media tiruan. Media tiruan ini maksudnya adalah media tersebut dibuat sebagai tiruan dari benda yang sebenarnya. Kemudian ada media realita. Media realita itu berkaitan dengan benda-benda real, benda-benda yang sesungguhnya. Contoh yang sesungguhnya yang dapat dibawa ke dalam pembelajaran di kelas. Kemudian ada multimedia dan penggunaan internet sebagai alat bantu sumber informasi dalam pembelajaran di kelas. Nah, semua itu adalah variasi dari media yang dapat kita gunakan dalam pembelajaran matematika. Ada beberapa bentuk media yang dapat saya paparkan. Yang pertama, bisa berupa foto. Bisa berupa sketsa. Sketsa itu adalah gambar sederhana yang melukiskan bagian-bagian pokok dari bentuk objek tanpa detail. Jadi sketsa ini bukan karya tangan hasil fotografi. Begitu juga dengan gambar yang dilakukan secara manual, bukan karya tangan hasil fotografi. Berikut ada grafik, ada bagan atau poster yang merupakan perpaduan antara gambar dengan tulisan untuk menyampaikan informasi atau materi kepada peserta didik. Lalu ada kartun dan karikatur. Supaya pembelajaran lebih menarik, bisa divariasikan dengan model kartun atau karikatur. Lalu ada komik. Komik atau gambar bercerita dapat disajikan untuk semakin menghidupkan pembelajaran matematika di kelas. Lalu bisa juga berupa video dan animasi dengan memanfaatkan multimedia. Nah, berikut ada beberapa contoh media yang sangat sederhana, dapat dibuat sendiri ataupun dimanipulasi kembali untuk membantu pembelajaran matematika di kelas. Misalnya, ada pohon angka untuk pengenalan angka. Lalu ada papan musi atau papan multifungsi yang dapat digunakan untuk mempelajari KPK, FPB, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan kemudian ada tabel perkalian pintar. Dapat dibuat sendiri ataupun dibuat bersama-sama dengan siswa di kelas sambil mempelajari materi perkalian. Kemudian ada roda berputar yang salah satu contoh di sini menggunakan materi bangun ruang, di mana media ini digunakan untuk mencocokkan bentuk jaring-jaring bangun ruang dengan bangun ruang yang sebenarnya.
Kemudian ada bisa disajikan dalam bentuk permainan ular tangga, media permainan ular tangga yang diubah angka-angka pada permainan ular tangga itu disesuaikan dengan apa yang ingin kita ajarkan. Di sini ada materi perpangkatan dengan pangkat 2. Ide-ide media pembelajaran ini semoga dapat menjadi insight baru bagi adik-adik untuk dapat mengembangkan media pembelajarannya sendiri yang menarik dan juga menyenangkan, yang dapat menyemarakkan proses pembelajaran matematika di kelas. Mungkin ini saja yang dapat sampaikan. Jika ada pertanyaan, adik-adik bisa meninggalkannya di kolom komentar. Kalaupun ada kurang lebih dan koreksi materi yang tidak sesuai, boleh disampaikan secara langsung di kelas ataupun di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa kembali di seri selanjutnya. Dadah!